Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iqra'u kullukum. Ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syariah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan Al-Adillah, dalil-dalil yang beliau sampaikan dalam risalah ini terkait dengan permasalahan salah satu akidah pokok aswaja ahli sunnati wal jamaah, yaitu keyakinan mereka bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Pemahaman yang keluar dari pemahaman ini mengakibatkan kerusakan akidah seseorang. Imma dia akan condong pada akidah Khawarij, wa imma dia akan condong pada akidah, barakallahu fikum, Murji'ah, Tayyib, atau bahkan Mu'tazilah. Yang mayoritas, barakallahu fikum, kalau cari benang merah apa sebab munculnya keyakinan-keyakinan itu, karena mereka menganggap annal iman syai'un wahid. Iman itu cuman satu, la yatajazza, tidak bisa berbagi, satu paket. Kalau ada, ya ada semua. Kalau nggak ada semua. Sehingga dari pemahaman itu muncullah pemahaman Khawarij, Murji'ah, dan yang semisal dengannya. Adapun ahlu sunnah, mereka meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum. Dan disampaikan oleh Imam Al-Ajuri di sini adalah dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ucapan-ucapan salaf. Terakhir kita membahas surat atau satu ayat dalam surat Al-Kahfi, ayat ke-13 dan ke-14 terkait dengan Ashabul Kahfi. Allah katakan, innahum fityatun amanu birabbihim
wazidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Kalimat ziyadah di sini menunjukkan barakallahu fikum pertambahan ya iman kepada Ashabul Kahfi. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat kedua. Allah mengatakan innama, ini adatul hasr ya, yang digunakan untuk membatasi suatu perkara. Nah, artinya apa yang akan disebutkan di dalam ayat ini adalah sifat-sifat yang terbatas, sifat-sifat yang khusus ada pada orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Baik, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, al-alif wal lam listighraqi li syara'i'il iman. Al-alif wal lam listighraqi li syara'i'i al-imani. Baik. Alif lam pada kalimat al-mu'minun listighraq untuk menunjukkan barakallahu fikum tayyib totalitasnya seseorang itu dalam memiliki syariat-syariat keimanan. Nah, artinya mukmin yang benar-benar totalitas dalam keimanannya memiliki karakter yang disebutkan di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Di antaranya yang pertama Allah katakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara tanda-tanda orang yang imannya itu baik, ketika disebutkan nama Allah maka takutlah hati-hati mereka. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di ay khafat wa rahabat. Khafat wa rahabat. Fa'aujabat lahum khasyatullah. Fa'aujabat lahum khasyatullahi ta'ala al-inkifafa anil maharimi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang yang beriman itu adalah bila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Tafsir dari wajilat, khafat wa rahabat. Mereka akan merasa takut dan khawatir. Hati mereka itu merasa takut dan khawatir ketika nama Allah disebutkan. Ya,
Barakallahu fikum. Nah, ketika disebut nama Allah, itu mereka langsung takut. Mereka langsung khawatir. Itu tandanya iman. Sehingga sebaliknya barakallahu fikum, orang yang ketika diminta untuk menyebut nama Allah atau bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk membuktikan kejujurannya, dengan mudahnya dia mengatakan wallahi wa huwa kadzib. Dengan mudahnya dia mengatakan demi Allah, ya, saya tidak melakukan, saya tidak begini dan begitu. Padahal dia melakukannya. Padahal dia berbohong atas sumpah tadi. Nah, barakallahu fikum, ya. Itu betapa lancangnya lisan-lisan yang seperti itu. Ya, nama Allah begitu mudah dia jadikan sebagai tameng untuk kebohongan dan kedustaan yang dia lakukan. Nah, menunjukkan iman orang yang seperti ini benar-benar rapuh, benar-benar ringkih. Barakallahu fikum. Nah, ya. Orang yang punya iman ketika disebut seperti itu bergetar hatinya. Barakallahu fikum. Ya. Dia tidak akan bisa berkata apa-apa, dia hanya terdiam 1000 bahasa. Tandanya orang ini masih punya iman, masih punya takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan tadi barakallahu fikum, fa aujabat lahum khasyatullah al-inkifaf 'anil maharrim. Sehingga rasa takut dia, khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu, menyebabkan dirinya menahan diri dari yang namanya keharuman-keharuman. Ya, karena rasa takutnya kepada Allah, ketika hawa nafsu mengajak, menyeru, menggoda dia untuk melakukan perkara yang haram, maka rasa takut itu menghalangi dia. Ada remnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita butuh rem. Barakallahu fikum. Nah, untuk safety, untuk keamanan kita. Ya. Nah, makanya kendaraan itu dikasih rem. Ya, hatta kendaraan yang paling lambat sekalipun ada remnya. Sepeda ontel ada remnya, beca ada remnya, ya, apalagi motor, apalagi mobil, barakallahu fikum, dibuat rem. Nah, itu sebagai bentuk penjagaan untuk keamanan kita, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau ada yang mengerem kita, maka barakallahu fikum, keselamatan itu lebih terjamin. Ya, nah, begitu juga barakallahu fikum, al-iman. Dialah yang mengerem kita, yang menahan kita, yang mencegah kita dari keharuman-keharuman. Nah, sehingga orang yang tidak bisa mengerem dari keharuman-keharuman tadi, nah, itu adalah indikasi, ya, lampu merah sudah berkedip-kedip. Nah, tandanya apa? Emergensi, bahaya. Ya, nah, apalagi barakallahu fikum, keharuman-keharuman yang dia lakukan itu bukan keharuman yang biasa. Ya, keharuman level yang paling tinggi, yang paling berat, barakallahu fikum. Nah, ya, dosa besar. Seperti apa? Maling. Maling itu dosa besar. Ya, nyolong. Barakallahu fikum. Nah, kalau sampai 1/4 dinar nilai nominal yang dia curi, kalau dalam Islam tangannya dipotong. Ya. Nah, atau barakallahu fikum, tayyib, zina, liwat, itu juga dosa besar yang tidak bisa mengerem barakallahu fikum hal tersebut.
emergency. Ya. Nah, emergency, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Padahal apa? Kondisi kita sekarang itu berada di mambaul iman. Sumber mencari keimanan di sini. Ya, nah. Orang kalau mau nambah iman ya ke pondok pesantren. Ke mahat-mahat, ngaji Quran Sunnah. Ya, orang-orang yang di luar pada kesini itu pengennya ya itu. Ya, nambah iman biar tambah kokoh, biar tambah kuat. Tambah yakin agamanya semakin kenceng, ibadahnya semakin barakallahu fikum. Ya. Deras. Nah. Tapi ternyata cukup banyak fenomena yang kita dapatkan justru di sumber orang itu menimba keimanan. Banyak keadaannya yang lebih akut, lebih parah daripada orang yang jauh. Ya, nah dari sumber keimanan tadi. Berarti kan ada yang salah pada diri kita. Ya. Nah, harusnya kita berada pada sumber yang paling dekat. Keimanan kita itu harusnya yang paling kokoh, yang paling kuat, ya, dibandingkan orang-orang yang jauh. Nah, dari sumber tersebut, ya, itu buat koreksi untuk kita sendiri-sendiri. Ada apa dengan saya? Padahal saya berada di sumbernya. Nah, tapi saya tidak merasakan kesegaran, kenyamanan, ketenangan di dekat sumber itu. Ada apa dengan saya? Barakallahu fikum. Baik. Ya, sehingga iman itu kalau ada, barakallahu fikum, maka dia akan mengerem, menahan seseorang dari keharuman-keharuman. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, fa inna khawfallahi ta'ala akbaru alamatihi ayyuhjiza sahibahu anidzunubi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa inna khaufallah ta'ala, karena rasa takut kepada Allah Ta'ala, akbaru alamatih, itu adalah tanda yang paling besar, yang paling mencolok, yang paling nampak dari keimanan kita. Ya, indikasi yang sangat jelas sebenarnya. Pengen tahu iman kita itu kadarnya seberapa, ya, berada di posisi aman atau berbahaya, lihat rasa takutmu kepada Allah. Ya, kalau nggak ada rasa takut, melakukan kemaksiatan seneng-seneng saja, enjoy saja, dia menikmati, dia berbahagia dengannya, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa berdosa, nggak ada merasa kotor, Anda berada dalam kondisi yang berbahaya, emergency. Ya, nah, layak masuk ruang ICU. Ya, orang yang sudah tidak punya lagi rasa takut kepada Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan atau perintah Allah yang dia langgar, menggampang-gampangkan sholat contohnya,
Barakallahu fikum. Nah, ya, azan berkumandang, barakallahu fikum, dia berleha-leha, dia bersantai-santai, atau dia malah tidur, ya, dengan nyenyaknya. Teman dan sahabat handai dan tolan silih berganti membangunkan dia. Dia tetap kekeh membuat peta di atas, barakallahu fikum, wisada. Nah, ya, ingat, barakallahu fikum, kalau kita sudah menggampangkan sholat, meremehkan sholat, begitu juga sholatul jamaah. Ada jamaah di masjid, ya, belum selesai, malah pilih sholat, ya, disakan. Nah, sama teman-temannya. Itu yang saya bilang tadi. Orang yang dalam kondisi emergensi antum. Masjid jamaah belum selesai, kedengeran imamnya masih baca, dia malah menegakkan jamaah, barakallahu fikum, di tempat yang lain. Dalam keadaan tidak ada uzur. Kecuali apa? Males. Ya, nah, barakallahu fikum. Berarti hati-hati Anda. Ya, masukkan doa aing siu. Ya, itu orang dalam kondisi akut berbahaya. Mafhum? Apalagi kalau barakallahu fikum sampai meninggalkan, nggak sholat sama sekali. Ya, tidak sholat subuh misal, biasa aja, nggak ada merasa dosa, nggak mau juga untuk mengqadanya. Ya lewat, ya sudah lewat. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata, itu orang sudah mati, mati hatinya. Ya, nggak ada rasa bersalah meninggalkan sholat. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Nah, mati sudah. Kalau sudah tidak ada rasa bersalah melakukan dosa yang sangat besar seperti itu, barakallahu fikum. Ya, ini sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Berada di dari sumur keimanan, tapi justru dia menjadi orang yang paling buruk, yang paling hancur imannya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga barakallahu fikum para talabah, na'am, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum dan ana. Allahumma amin. Nah, ya, untuk barakallahu fikum memanfaatkan, ya, waktu sebaik-baiknya dan kesempatan ini, kita sekarang sedang berada di sumber dari keimanan itu. Jangan menjadi seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau memang ada kondisi yang seperti itu, segeralah bertobat. Ya, ya akhil karim, wahai saudaraku, ya, nah, yang mulia, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah, ya, ke jalan yang benar. Semangatlah dalam belajar. Semangatlah dalam beramal saleh. Nah, ya, jangan membuat sedih orang tua yang sudah pontang-panting barakallahu fikum berjuang untuk kita, berharap anaknya dididik, digembleng di sini jadi anak yang salih dan salihah. Ternyata hasil yang didapat adalah sebaliknya. Entah bagaimana kesedihan hati orang tua kalau dengar kondisi anaknya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, betapa besar dosa yang kita lakukan. Sudah dosa kepada Allah, dosa lagi kepada orang tua. Tega antum.
Ya, kalau masih tidak merubah, barakallahu fikum, perilaku yang jelek seperti itu, antum benar-benar nggak punya hati. Nah, ya, Allah musta'an wa alaihi tikra. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir tadi kita membaca kalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau bahwa rasa takut itu adalah indikasi yang paling besar. Ya. Nah, sinyal yang sangat jelas untuk mengukur kadar iman kita apakah berada pada posisi aman atau berbahaya. Ya. Nah, ketika kita masih ada rasa takut, khawatir, rasa bersalah, tidak enak, merasa kotor dengan dosa-dosa yang kita lakukan, ya, itu menunjukkan barakallahu fikum deteksi, ya, hati kita itu masih berjalan dengan baik. Nah, barakallahu fikum, ya, yang dengan itu akan menuntun dia untuk kembali kepada Allah, berinabah, bertaubat dan beristighfar. Nah, tapi kalau sudah nggak merasa itu sedikit pun, emergency, bahaya. Nah, barakallahu fikum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa wajhu dzalika, adapun sisi dari hal tersebut, artinya mengapa ketika seseorang itu mendengar Quran dibacakan, iman bertambah. Nah, apakah kita merasakan hal itu atau bahkan tidak merasakannya? Biasa aja, Ustaz, ya. Nah, karena tiap hari setolan 1 juz 2 juz enggak nambah mana-mana. Ya. Malah tambah futur. Nah, atau malah tambah, ya, bosan. Padahal ayatnya mengatakan ketika ayat Allah itu dibaca, maka iman bertambah. Nah, ketika kita tidak mendapatkan rasa yang Allah sebutkan di dalam ayat, berarti apa? Itu juga adalah sebuah indikasi, indikator, sinyal menunjukkan apa? Berarti ada yang tidak beres. Ya, nah, kalau seorang itu peka, ya, barakallahu fikum, detektor hatinya itu peka, dia akan menangkap ada yang tidak beres pada diri saya. Nah, berinteraksi dengan Quran itu masya Allah, ya, tapi iman itu tidak bertambah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di sini dijelaskan oleh beliau dari sisi mana iman itu bisa bertambah dengan mendengarkan ayat Quran ketika dibacakan. Kata Syekh, annahum yulquna lahu as-sam'a, yulquna lahu as-sam'a wa yuhdiruna qulubahum, annahum yulquna lahu as-sam'a wa yuhdiruna qulubahum litadabburihi
fa inda dzalika yazidu imanuhu. Fa inda dzalika yazidu imanuhu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, sebabnya adalah annahum yulquna lahus sam'a. Mereka itu ketika dibacakan ayat Allah atau ketika mereka membaca, mereka menyimak, ya. Nah, dengan pendengaran mereka disimak, didengarkan. Bukan hanya pendengaran mereka yang barakallahu fikum fokus dengan bacaan, wa yuhdiruna qulubahum, ditambah juga dengan hati mereka yang hadir. Nah, litadabburihi, untuk mentadaburi, untuk menyelami, untuk memahami. Sehingga kalau level kita dalam membaca Quran atau menghafal Quran hanya sebatas lafaz, ya, nah, harfan bi harfin, harakatan bi harakatin, maka pantas kalau kita tidak mendapatkan ziyadah tersebut. Ya, nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda ingin merasakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, amalkan apa yang diajarkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga ketika membaca ayat Al-Quran atau ketika mendengarkan ayat Quran dibacakan, simak baik-baik, hati hadirkan, dan berusaha untuk memahami, barakallahu fikum, ya, menyelami maknanya. Nah, terkadang barakallahu fikum Quran itu mengajak kita berdialog, ya. Nah, tanpa sadar, bagi orang yang Allah berikan taufik, ilham, barakallahu fikum, dia akan merasa, ya, Quran itu sedang mengajak dia berdialog. Ya. Ketika dia sedang dalam kondisi barakallahu fikum, ya, banyak terjatuh dalam kemaksiatan, ya, yang sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu, dia melakukannya di kamar mandi atau di sakan, barakallahu fikum. Naam. Iya. Ketika dia membaca Quran, barakallahu fikum, dia mencoba untuk menghadirkan hatinya, Quran itu akan mengajak dia berdialog kalau tanpa, ya, barakallahu fikum, tanpa dia sadari. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kondisi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bagi orang-orang yang mau barakallahu fikum menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Quran. Nah, dan saya sempat mendapatkan barakallahu fikum, iya, nah, cerita dari sebagian ikhwan barakallahu fikum, nah, justru yang sudah tua-tua, dan itu yang menjadi asbabul hidayah pada dirinya, barakallahu fikum. Nah, ya, yang tadinya dia muslim abangan, barakallahu fikum, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ya, cukup dengan sebenarnya baca terjemahan. Levelnya dia baca terjemahan. Dia rajin baca terjemahan. Cuman Quran itu dibaca sama dia. Ya, nah, pas ada kasus apa gitu dia temui, loh, ini kok persis sama yang saya temui tadi, jawabannya ada di situ. Ya, nah, jadi dia merasa itu seolah-olah dia sedang berdialog dengan Al-Quran. Padahal dia levelnya cuma baca terjemahan. Ya, dia rajin baca terjemahan. Nah, baca terjemahan sampai khatam berapa kali Bapak ini. Barakallahu fikum. Nah, iya, padahal levelnya cuma terjemahan. Nah, kita sebagai seorang talibul ilm,
Ya, bukan hanya terjemahan, tafsir pun bisa kita lahap. Barakallahu fikum. Nah, tapi justru kita melewatkan peluang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, yang harusnya barakallahu fikum kita bisa lebih kokoh, bisa lebih kuat imannya. Ya. Nah, tapi kadang tadi kita kalah dengan saudara-saudara kita yang barakallahu fikum bukan level pondokan, tapi semangatnya luar biasa. Sudah usianya barakallahu fikum ya, tua, ya, tapi rajin baca terjemahan. Nah, barakallahu fikum. Dia semakin lama itu semakin asik. Kenapa? Karena seolah-olah memang diajak dialog dengan Quran tadi. Ketika di kantor ada masalah apa, baca terjemahan, loh, kok sama ya dengan kasus yang di kantor tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alaitiklan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga iman itu akan bertambah ketika ayat-ayat Allah dibacakan, ketika hal tersebut diamalkan. Pasang telinga baik-baik, hadirkan hati untuk mentadaburinya, maka iman Anda akan bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay ya'tamiduna fi qulubihim, ya'tamiduna fi qulubihim ala rabbihim fi jalbi masalihihim, fi jalbi masalihihim wa daf'i madarihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Wa yathiquna bi anna Allah ta'ala wa yathiquna bi anna Allah ta'ala sayaf'alu dzalika. Nah, yang dimaksudkan dengan tawakal di sini adalah i'timad al-qalb, hati bersandar kepada Rabb, kepada Allah dalam rangka meraih kemaslahatan atau menepis kemudaratan, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Ya, hati ini bersandar kepada Allah plus thiqah, percaya. Ya, ada unsur i'timad, ada unsur thiqah. Percuma bersandar kalau tidak ada thiqah, tidak ada rasa percaya dan yakin akan barakallahu fikum kuasa Allah, bahwa Allah akan mampu ya mewujudkan apa yang kita harapkan. Naam. Wa tawakkul, kata Syekh, huwal hamil lil a'mali kulliha. Wa tawakkul huwa al hamilu lil a'mali kulliha. Tawakal itulah yang membawa, yang memikul semua amalan kita. Nah, ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan, kalau di situ ada unsur tawakal, maka amal kita akan sampai pada tujuannya. Nah, tapi kalau amal yang kita lakukan kosong dari tawakal, barakallahu fikum, nah, sulit atau mungkin tidak bisa amalan itu sampai pada tujuannya. Fala tujadu wala takmulu illa bihi. Kata Syekh, fala tujadu, ya, amalan itu tidak akan terwujudkan, wala takmulu, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya tawakal. Ya. Jadi amal apapun, pekerjaan apapun, gawe apapun, kalau ada tawakalnya kepada Allah, insya Allah sampai di tujuan. Ya.
Tapi kalau hanya mengandalkan uang kita yang banyak, ya, anak buah kita, orang-orang pintar, kecerdasan kita, lupa untuk menyerahkan itu kepada Allah, maka imma apa yang ingin kita raih tidak akan sempurna atau bahkan gagal secara total. Nah, jadi tawakal itulah yang membawa keberhasilan pada setiap amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan kita akan jawab sebagiannya saja. Banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaannya nanti saja, jawabannya. Ada pesan dari saudara kita, ya, dari teman kita, akhuna al-fadil, ya. Semoga Allah menjaga dia dan kita semua terkait dengan kondisi yang sekarang, ya, kesehatan barakallahu fikum kita semua, wabah pandemi, ya, COVID mulai melonjak lagi, ya. Ada varian yang baru namanya Omikron. Nah, ya, sudah mulai naik lagi, sehingga barakallahu fikum dianjurkan dan sangat ditekankan kepada para thalabah untuk memperketat protokol kesehatan, ya. Maskernya digencarkan lagi, yang nggak pakai masker, nah, ya, digencarkan lagi maskernya, cuci tangan, barakallahu fikum, jaga jarak, ya. Nah, mohon untuk barakallahu fikum perketat lagi. Nah, saling mengingatkan, saling menjaga, ya. Nah, kita menjalankan protokol tadi bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita. Nah, sehingga diharapkan kepada para thalabah, ya, maskernya kembali barakallahu fikum disemarakkan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang seterusnya. Ya, jangan lupa juga istirahat yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, vitamin, barakallahu fikum, nah, suplemen, ya. Nah, diusahakan, itu adalah bentuk fi'lul asbab. Nah, dan jangan lupa tadi kaidahnya apa? Tawakal kepada Allah. Ya, ketika kita sudah mengamalkan protokol kesehatan, ya, makanan yang cukup, istirahat yang cukup, nah, sudah, sisanya tawakal kepada Allah. Tidak usah terlalu juga berlebihan, ya, barakallahu fikum, sehingga menimbulkan barakallahu fikum kecemasan yang mengganggu, ya, kenormalan dari, ya, mental kita. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Allah akan mampu, ya, mewujudkan apa yang kita harapkan. Naam. Wa tawakkul, kata Syekh, huwal hamil lil a'mali kulliha. Wa tawakkul huwa al-hamilu lil a'mali kulliha. Tawakal itulah yang membawa, yang memikul semua amalan kita. Nah, ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan, kalau di situ ada unsur tawakal, maka amal kita akan sampai pada tujuannya. Nah, tapi kalau amal yang kita lakukan kosong dari tawakal, barakallahu fikum,
sulit atau mungkin tidak bisa amalan itu sampai pada tujuannya. Fala tujadu wala takmulu illa bihi. Kata Syekh, fala tujadu. Ya, amalan itu tidak akan terwujudkan, wala takmulu, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya tawakal. Ya. Jadi amal apapun, pekerjaan apapun, gawe apapun, kalau ada tawakalnya kepada Allah, insya Allah sampai di tujuan. Ya. Tapi kalau hanya mengandalkan uang kita yang banyak, ya, anak buah kita, orang-orang pintar, kecerdasan kita, lupa untuk menyerahkan itu kepada Allah, maka imma apa yang ingin kita raih tidak akan sempurna atau bahkan gagal secara total. Nah, jadi tawakal itulah yang membawa keberhasilan pada setiap amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan kita akan jawab sebagiannya saja. Banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaannya nanti saja, jawabannya. Ada pesan dari saudara kita, ya, dari teman kita, akhuna al-fadil, ya, semoga Allah menjaga dia dan kita semua terkait dengan kondisi yang sekarang, ya, kesehatan barakallahu fikum kita semua, wabah pandemi, ya, COVID mulai melonjak lagi, ya. Ada varian yang baru namanya Omikron. Nah, ya, sudah mulai naik lagi sehingga barakallahu fikum dianjurkan dan sangat ditekankan kepada para thalabah untuk memperketat protokol kesehatan, ya. Maskernya digencarkan lagi, yang nggak pakai masker, nah, ya, digencarkan lagi maskernya, cuci tangan, barakallahu fikum, jaga jarak, ya. Nah, mohon untuk barakallahu fikum perketat lagi. Nah, saling mengingatkan, saling menjaga, ya. Nah, kita menjalankan protokol tadi bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita. Nah, sehingga diharapkan kepada para thalabah, ya, maskernya kembali barakallahu fikum disemarakkan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang seterusnya. Ya, jangan lupa juga istirahat yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, vitamin, barakallahu fikum, nah, suplemen, ya. Nah, diusahakan. Itu adalah bentuk fi'lul asbab. Nah, dan jangan lupa tadi faedahnya apa? Tawakal kepada Allah. Ya, ketika kita sudah mengamalkan protokol kesehatan, ya, makanan yang cukup, istirahat yang cukup, nah, sudah, sisanya tawakal kepada Allah. Tidak usah terlalu juga berlebihan, ya, barakallahu fikum, sehingga menimbulkan barakallahu fikum kecemasan yang mengganggu, ya, kenormalan dari, ya, mental kita. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Usahakan, itu adalah bentuk fi'lul asbab. Nah, dan jangan lupa tadi faedahnya apa?
tawakal kepada Allah. Ya, ketika kita sudah mengamalkan protokol kesehatan, ya, makanan yang cukup, istirahat yang cukup, nah sudah, sisanya tawakal kepada Allah. Tidak usah terlalu juga berlebihan, ya, barakallahu fikum, sehingga menimbulkan barakallahu fikum kecemasan yang mengganggu, ya, kenormalan dari, ya, mental kita. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.